angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Deli. Hari ini saya tidak sendiri bersama Ibu Ariati yang mengajar informatika di kelas 8. Ibu Ariati hari ini berencana untuk melakukan proses pembelajaran di kelas 8. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dari proses pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan. Ini bertujuan agar nantinya Ibu lebih tahu apa yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Gitu ya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah tentang apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam pembelajaran Ibu. Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, peserta didik mampu membuat program dalam bahasa pemrograman blockly yang dikemas dalam bentuk permainan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, di sini peserta didik mampu membaca dan memahami makna blok penyusunan program dalam bahasa pemrograman blockly. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menyusun kode-kode program blockly. Berarti ada 3 tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik nanti ya. Baiklah, jadi itulah tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan tentang area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Area pengembangan yang saya capai di sini, yang pertama, saya ingin membangun pendekatan yang baik dengan murid, baik di kelas maupun di daerah. Dan yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dan bagaimana menghadapi murid dan kemudian yang ketiga, metode dan cara pengembangan cara pengajar di kelas agar mudah dipahami dan bermakna bagi murid di kelas. Jadi memang nantinya akan ada juga pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya, ya Bu ya. Nah, jadi menuntut bagaimana gaya belajar siswa tersebut masing-masing. Baiklah Ibu, itu tentang area pengembangan. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah strategi atau yang akan dipersiapkan dalam proses pembelajaran Ibu nantinya di kelas. Strategi pengembangan aspek profesional dan pedagogik. Yang pertama, saya mempersiapkan perangkat pendidikan. Kemudian yang kedua, memperdalam materi. Kemudian yang ketiga, saya mempersiapkan media pembelajaran yang pendidikan. Kemudian strategi pengembangan pribadi. Di sini saya mempersiapkan strategi melatih anak sesuai dengan kemampuan murid yang beragam. Jadi strateginya cukup banyak nih ya Bu ya, dari segi pedagogik dan pengetahuan yang akan dicapai oleh siswa nantinya. Semoga apa yang diharapkan ini dapat tercapai dalam proses pembelajaran yang Ibu nanti akan lakukan ya nantinya. Baiklah Ibu, itu saja dulu. Semoga dari percakapan kita ini dapat membantu Ibu melakukan proses pembelajaran dengan baik dan lancar dan tentunya sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat. Terima kasih Bu Yanti, dan semoga nanti kita ketemu lagi setelah ini ya Bu ya, dalam pasca observasi setelah proses pembelajaran yang kita lakukan. Kesepakatan kelasnya akan ditempel di depan kelas di sebelah papan tulis supaya teman-teman di sini melihat kesepakatan kelas itu dengan jelas. Terima kasih.
bagaimana perulangan itu dan bagaimana percabangan itu dalam membuat sebuah program ya. Nah, apa itu game? Ini dia ya, block click games. Ada yang pernah dengar? Tidak. Sebelumnya kita ada ya belajar sebuah game juga ya, sebuah bahasa pemrograman yang dia juga berbentuk blok-blok. Siapa yang masih ingat apa game itu? Apa? Start ya, start ya. Kita udah mempelajari tentang start ya. Oke ya. Bergerak maju dulu. Nggak usah bang. Belok kanan, belok kanan. Tunggu aja bergerak. Nah, Nah, jadi tanya tinggi ya. Jadi yang kelompok 1 itu mengerjakan level 8, 9, dan 10. Ya, dijelaskannya, dijelaskan. Ini ya. Block move forward itu berfungsi untuk ini. Blok move forward berfungsi membuat karakter yang ada di game berpengaruh. Karena waktunya sudah habis, jadi kita sudahi pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin merefleksi sebentar ya. Menurut kalian, apakah materi hari ini menyenangkan? Apa yang kalian ketahui sebelum mempelajari materi ini? Ada nggak yang kalian ketahui sebelum mempelajari materi ini? Sebelumnya belum ada. Belum ada. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian ketahui nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Rozi Sahriyawida SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Painang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Anggrianti Sofia SPD sebagai guru informatika dari SMP Negeri 1 Painang yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Dan kami pun ditemani oleh Bapak Nafrizal Eka Putra MPD sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Naf. Assalamualaikum Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, kemudian di percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan gitu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, gitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah siap pertanyaan ini? Baik, oke, kita mulai. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin? Ya, awalnya sedikit tegang, tapi Ya. alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Memang benar kalau di awal-awal itu, apalagi kalau ada evaluasi itu, kita agak sedikit tegang. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Yanti ya. Ya, kemudian bisa Ibu ceritakan kembali ya Bu ya, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas? Untuk tahapan pertamanya, tentu lebih dahulu saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya sendiri, saya mengambil dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Dan di sini saya ingin mengembangkan atau membangun ikatan yang baik dengan murid, baik di kelas maupun di luar kelas.
Lalu saya ingin membangun kompetensi sosial dan emosional, bagaimana menghadapi murid-murid yang berbeda karakter. Selanjutnya saya ingin menggunakan metode dan cara pengajaran di kelas agar mudah dipahami dan bermakna bagi siswa. Oke, jadi itu ya Bu ya. Berarti sesuai dengan area pengembangan yang sudah kita lakukan di pra-observasi sebelum melakukan proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran kemarin itu? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun saya merasa belum sempurna dan masih ada kekurangan. Oh iya. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan proses pembelajaran tersebut? Menurut saya kendalanya seperti masih adanya beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Jadi kesannya siswa kurang semangat untuk belajar. Jadi dari sekian siswa pasti ada yang tidak aktif berarti ya Bu ya di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Kira-kira mungkin banyaknya pembagian kelompok mungkin yang tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa atau tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, berarti berdasarkan pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan itu ya Bu ya, berdasarkan gaya belajar siswa tersebut ya. Nah, kira-kira kalau begitu apa rencana tindak lanjut Ibu untuk menghadapi permasalahan tersebut? Tindak lanjut saya rencananya saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat siswa dan disesuaikan dengan gaya belajarnya, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga nanti siswa akan merasa lebih nyaman dan lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Benar sekali. Memang kalau gaya belajar ini kita harus berpedoman kepada yang tadi Ibu katakan ada 3 ya, audio visual, visual ya Bu ya, visual, auditori, dan kinestetik. Oke, baiklah Bu, rencananya menurut saya itu sangat bagus sekali gitu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini dapatlah terrealisasi gitu di proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin. Nah, tentu saya akan menunggu lagi loh Bu cerita-cerita yang sudah Ibu rencanakan ini gitu. Bagaimana hasilnya gitu? Apakah sudah terrealisasi dengan baik atau malah mundur dari sebelumnya? Nah, kira-kira ya Bu ya, untuk rencana tadi melakukan perubahan tersebut, kapan Ibu ingin menyampaikan gitu? Rencananya saya akan melakukannya di pertemuan selanjutnya. Oke, ya, nah yang lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Jadi kita mengetahui apa yang nantinya akan menjadi kendala lagi untuk berikutnya ya Bu ya. Saya setuju sekali. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat inspirasi sekali. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi secepatnya. Dan baiklah, selanjutnya kita mintalah kesempatan kepada Bapak pengajar praktek kita, Bapak Nafrizal Eka Putra, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi ini, atau mungkin kegiatan observasi kelas yang sudah Bu Yanti lakukan. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya Bu Yanti. Alhamdulillah pasca observasi telah dilaksanakan oleh Bu Yanti sama Bu Yanti. Dari kegiatan ini, alhamdulillah, ini kegiatannya dilakukan dengan teknik coaching. Sudah nampak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan memang menggali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yanti. Saya berharap ke depannya nanti kegiatan ini bisa dilanjutkan. Apalagi teknik coaching ini kemudian pendidikan di sampai satu. Mungkin hanya itu dari saya. Selagi selamat buat produksi dan Bu Yanti. Itu terima kasih. Baik Pak Naf, terima kasih banyak ya. Kita berharap ya Bu Yanti ya, semoga dari percakapan ini kita dapat berlanjut saling
gitu atas permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan untuk siswa kita ke depannya. Baiklah, akhir rangkaian supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga sekarang percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyak kepada Bapak Nafrizal yang sudah mendampingi dalam percakapan ini, dan juga kepada Bu Yanti. Mohon maaf atas waktunya, saya ambil ya Bu ya. Dan semoga ini dapat jadi manfaat lah buat kita semua untuk kedepannya. Akhir kata, mohon maaf atas khilaf dan salah dan kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.